Shalom anak-anak muda. Selamat datang, selamat kembali bersekutu di ibadah Youth pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas anugerah yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami, Bapa. Kalau pada siang hari ini kami boleh bersama dengan saudara seiman kami, Tuhan, untuk kami boleh kembali bersekutu, beribadah ya Bapa di tempat ini ya Bapa. Kerinduan kami yaitu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mau mengucap syukur ya Bapa atas kebaikan yang sudah Tuhan terima, yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau beracara penuh di dalam ibadah yang sebentar kami laksanakan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Roh Kudus-Mu saja menjamah setiap kami, Tuhan. Engkau berikan kami sukacita dan sejahtera ketika kami memuji, ketika kami menyembah Engkau, Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan jalannya ibadah kami dan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yesus Tuhan, ditinggikan
dan sorai-sorai buat Tuhan kita. Ungkapkan kerinduan kita kepada Tuhan.
kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kedahsyatan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi mari kita katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Ada sukacita siang hari ini? Ada sukacita? Berikan tos kiri kanan kita. Katakan Tuhan Yesus sumber sukacita kita.
Tuhan kita luar biasa, amin. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Di bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sebab Dia ciptakan semuanya, haleluya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Jemaat saja katakan haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan kami yang dahsyat, Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Kau jadikan kami pribadi, jadikan kami anak-anak muda-Mu Tuhan, yang terus Engkau gunakan, terus menyenangkan Engkau dimanapun Engkau menempatkan setiap orang.
semangat untuk kembali bangkit berdiri, sama-sama kami pujikan. Kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan, kami mau hidup seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang mengubahkan kami, memulihkan kami, mengingatkan kami bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi kami dan memperhatikan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu. Kami sambut firman-Mu siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar ya teman-teman, saya Oke, shalom. Belum semuanya shalom. Sekali lagi, saya mau nyapa semuanya shalom. Yang bersuka cita sama-sama lambaikan tangannya. Haleluya.
Hari ini sama-sama kita belajar, maaf ya bulat, belajar satu kebenaran firman Tuhan, teman-teman yang satu kalimat, boleh sama-sama baca, 1, 2, 3. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Yes, Jesus love me. Kalimat yang sangat sering kita dengar, sering kita ucapkan, dan anak-anak sekolah minggu biasa nyanyikan ya. Lagunya gimana? Yes, Jesus love. Maaf ya, agak fals sedikit ya. Jadi kayak gitu. Terus ada juga lagu yang bilang kalau begitu besar kasih Tuhan sama kita semua. Kita hari-hari ini mau memperingati hari apa teman-teman? Hari Jumat besok? Jumat Agung ya, kematian Tuhan. Berbicara tentang betapa besar kasih Tuhan buat setiap kita. Siapa yang percaya di sini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan? Sama-sama angkat tangan. Oke. Sama-sama kita belajar teman-teman tentang satu topik ini. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar atau belum pernah dengar. Saya mengajak kita semua boleh fokus dalam 45 menit ke depan untuk kita boleh sama-sama belajar tentang ya Tuhan mencintai saya gitu ya. Seringkali kita mencintai orang itu ada alasan, ada satu tuntutan atau ada apa ya. Mungkin cinta yang tak berbalas atau cinta yang sudah jangan ketawa ya, nih ya. Jadi cinta yang berbalas ataupun cinta tidak berbalas gitu ya. Cinta bertepuk sebelah tangan dan lain sebagainya. Kata cinta itu sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia ya, cinta, kasih gitu ya. Tanpa kita sadari teman-teman, saya pernah baca gitu ya satu penelitian kalau yang bilang bahwa cinta dan kasih itu adalah salah satu kebutuhan manusia yang mendasar. Setiap orang pengen dicintai, benar? Gimana Sinji? Ya betul ya, pengen dicintai dan juga punya naluri untuk mencintai. Makanya orang ada dua versi ya. Orang kalau mencintai tok sakit atau enggak? Lumayan. Terima kasih Siska ya. Atau orang kalau dicintai tok, dikejar padahal dia gak seneng, suka atau enggak? Enggak ya. Jadi pasti ada kebutuhan itu. Nah, belum apa udah. Jadi sebentar ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya contekan bentar ya. Oke, aku mau teman-teman ngisi satu survei dulu deh. Boleh tampilkan Kak Yefta? Teman-teman bisa siapkan HP yang bisa nyeken ya. Ya kalau nggak bisa nyeken ya. Ini bukan yang itu Kak Yef. Nah, oke, bisa di scan atau bisa ditulis. Itu bisa join menti.com terus masukin pinnya 85812753. Oke. Handphone cuma dipergunakan untuk sesi ini aja. Setelah itu teman-teman bisa buka Alkitab ya. Oke, sudah. Yang sudah katakan yes. Belum banget. Yang sudah katakan yes. Oke, sudah berhasil masuk ya. Boleh ke pertanyaan dan di present dulu Kak Yef sebelum. Oh, jangan Shopee ke Victoria, bukan Shopee itu ya. No. Nah, di present dulu Kak Yef. Oke. Sudah, pertanyaan yang pertama bisa dijawab. Sudah masuk semua ya? Belum masuk? Belum masuk, boleh back. Oh, udah ada yang jawab ya. Saya boleh back dulu. Nah, boleh di-scan dulu pelan-pelan. HP-nya mungkin agak lama ya. Jadi agak lemot dikit gak apa-apa. Bisa scan. Atau klik di website di Google menti.com. Terus nanti teman-teman tinggal masukin ininya doang. Tinggal masukin pinnya doang. Pinnya 85812753. Oke. Kalau HP-nya tidak bisa ya tolong dimaafkan ya teman-teman ya. Jadi oke, sudah. Sudah ya? Yang sudah katakan yes. Oke, boleh balik ke tadi Kak ya. Di present dulu ya baru di. Oke, silakan boleh dijawab teman-teman. Masih berapa orang ini? Oh, enggak ada tulisannya ya. Sudah jawab? Teman-teman sudah jawab atau belum? Sudah? Oke. Oh, ada yang jawab no. Oke, lanjut. Lagi. Silakan dijawab.
Oke, ada yang belum? No-nya berkurang ya, di like ya. Oke. Apakah kamu layak dikasihi gitu ya? Pertanyaan buat diri kita. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Next, Ayufta. Sebutkan hal atau kelebihan yang membuat kamu layak dikasihi. Biar pernah, karena saya ciptaan Tuhan. Yang lain? Kita lihat sama-sama jawaban teman-teman kita ya. Kenapa saya layak dikasihi? Oke. Ada lagi? Karena saya anak Tuhan. Lanjut. Karena saya anak Tuhan, karena saya ciptaan Tuhan. Bermuka melas ya, tolong ya teman-teman. Ini serius ya. Gagah perkasa. Oke. Itu ada emot love ya. Tambah kecil ya, handsome. God's child, oke. Cantik, I am sweet, kita berharga. Karena kita rajin pelayanan. Terus apa lagi? Tuhan Yesus tambah cilik ya. I am lovable. Terus karena aku istimewa. Tuhan nih. Saya selalu sepenuh hati, saya cinta orang tua. Terus, oke, ada lagi berharga, I am lovable, cantik, handsome, saya baik. Karena yang mana ini? Biar pernah ya. Terima kasih jawabannya. Imoet ya. Imoet ini siapa ya? Terima kasih ya. Oke. Oke, sekarang pertanyaan sebaliknya. Next. Kak Yefta. Sebutkan hal atau kekurangan yang membuat kamu merasa kamu tidak layak untuk dikasihi orang. Waiting for response. Asik ya. Di jawabannya. Tidak ganteng, suka. Saya elek ya, tolong ya. Gak good looking, berdosa, many sin that I have. Terus terlalu fast respon, ya ampun. Tolong banget ya. Galak, ya saya galak, masih labil. Terus banyak kekurangan, di bawah standar orang. Di bawah standar orang itu maksudnya apa? Buah-buahan gitu maksudnya. Enggak ya maksudnya. Hitachi itu apa teman-teman? Hitam tapi Cina. Oh tolong ya, anak-anak yang bilang ya bukan saya. Siapa yang nulis? Enggak boleh melihat siapapun ya. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Ada lagi banyak dosa ya. Itu jawaban yang paling gede itu berarti ada beberapa orang yang jawab itu teman-teman ya. Jadi mostly jawabnya banyak dosa. Oke bisa. Oke terima kasih teman-teman sudah isi survei. Oke. Jadi hari ini sama-sama kita belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan. Judulnya tadi apa? Yes Jesus love me gitu ya. Ungkapan yang sangat sering kita dengar dan sangat sering kita katakan. Nah pertanyaannya adalah apakah saya dan teman-teman semua benar-benar tahu bahwa teman-teman itu sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan gitu ya. Pengertian tentang bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kita itu sangat penting teman-teman. Kenapa? Dengan kita tahu kalau kita ini dikasihi oleh Tuhan, kita itu jadi orang yang bisa menghargai diri kita sendiri. Seberapa banyak di antara kita yang lebih mudah mengasihi orang lain tapi sulit mengasihi diri kita. Karena merasa kita sudah melakukan banyak kesalahan yang tadi. Karena merasa kita tidak berharga, kita tidak layak, kita menyakiti orang lain. Atau mungkin kita tidak diterima di keluarga gitu ya. Keluarga jahat sama kita, teman-teman kita jahat sama kita. Atau tadi ada dibilang di bawah standar. Ya, standarnya bisa banyak ya, kecantikan ya. Kalau cewek itu standar cantiknya apa? Tinggi, putih, kurus, seperti bihun ya teman-teman ya. Jadi cewek mungkin standar kecantikannya kayak gitu. Terus standar kepintaran harus masuk PTN negeri gitu ya. Apakah hanya sebatas itu? Gitu. Jadi hari ini sama-sama kita belajar dan kita sama-sama diingatkan betapa Tuhan itu sayang banget sama kamu. Kamu secara pribadi, saya juga. Oke. Oke, kita sama-sama baca teman-teman langsung ya. Hosea 1 ayat 2 sampai 9. Nanti kita baca bergantian. Bentar ya.
Nanti kita baca bergantian. Teman-teman yang rambutnya di bawah bahu, ya maksudnya dari atas tapi sampai di bawah bahu ya. Sampai setelah bahu, baca ayat ganjil. Teman-teman yang rambutnya di atas bahu, baca ayat genap. Oke, di atas bahu itu segini gitu ya. Oke, teman-teman sama-sama baca ya. Hosea 1 ayat 2 sampai 9. Yang rambutnya pendek dulu ya, di atas bahu. Susah ya, yang rambutnya pendek. Baca ayat genap, lanjut selanjutnya ke teman-teman yang rambutnya panjang. Oke ya, 1, 2, 3. Binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Maka itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Israel. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Oke. Ayat 9, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama kami kepada anak itu. Oke, jadi hari ini kita sama-sama belajar dari kisah Nabi Hosea. Siapa teman-teman? Nabi Hosea ya. Jadi kalau teman-teman tahu, Nabi itu tugasnya memberitakan atau menyampaikan pesan Tuhan di zaman itu. Jadi di zaman itu ada namanya nabi ya, kita kenal banyak nabi, Yesaya, Yeremia gitu ya, Musa dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita belajar dari satu tokoh namanya Hosea. Nah dia ini kalau di Alkitab di Perjanjian Lama mungkin yang sekolah minggu tahu ya, ada 12 kitab nabi-nabi kecil dan 5 kitab nabi-nabi besar ya. Nah Hosea ini salah satu dari kitab nabi-nabi kecil itu, si Hosea ini, si Pak Hosea ya. Nah dan hal yang paling menarik dari kisah ini teman-teman, kalau nabi-nabi yang lain itu ketika dia menyampaikan pesan Tuhan, biasanya dia itu ngomong gini, berfirmanlah Tuhan ya, atau mungkin Tuhan menyampaikan sesuatu kepadaku maka aku nyampein ini ke bangsa Israel. Nah menariknya di sini Hosea itu menyampaikan pesan Tuhan bukan hanya dengan dia berkata-kata, tapi dia harus mengalami sendiri pesan Tuhan itu. Mengalami seperti apa? Jadi kalau teman-teman baca tadi ya, dia harus menikah dengan seorang perempuan sundal. Ya, perempuan sundal itu ya seperti kita tahu ya, bukan ya pekerjaan yang tidak baik, yang tidak benar ya, kita semua tahu itu. Dan menariknya Nabi Hosea ini, utusan Tuhan ini disuruh sama Tuhan. Ya di ayat 2 dikatakan ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal. Ya, jadi backgroundnya itu Hosea ini hidup di kira-kira 760 sampai 750 sebelum Masehi. Jadi itu 700 tahun sebelum Yesus lahir ya. 1 Masehi itu Yesus lahir ya teman-teman ya. Kalau teman-teman baca sejarah. Nah, Nabi Hosea ini hidup dan
dia itu memberitakan tentang pesan Tuhan itu di kerajaan Israel Utara. Sejarahnya kayak gitu ya. Jadi dulu itu kerajaan Israel itu terpecah jadi dua. Ada kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Nah, Nabi Hosea ini dia menyampaikan pesan Tuhan di kerajaan Israel Utara. Nah, di zaman itu sebenarnya keadaan dari kerajaan itu, dari Israel itu bisa dibilang makmur iya, gitu ya. Tapi bisa dibilang dia rusak juga iya. Kenapa? Makmurnya karena zaman itu bangsa Israel sedang mengalami banyak kelimpahan ya. Dia tidak dalam masa yang sulit, dia tidak dalam masa yang sukar. Tapi justru karena masanya lagi makmur-makmurnya, mereka tidak lagi menyembah Allah. Jadi zaman itu rajanya Yerobeam kalau nggak salah ya. Jadi zaman itu bangsa Israel itu lagi mengalami suatu kelimpahan yang luar biasa, tetapi dia jauh dari Tuhan. Dia memilih untuk tidak lagi menyembah Tuhan, gitu ya. Jadi ini kalau saya mikir relate ya. Jadi seringkali saat kehidupan kita berjalan bahagia, berjalan baik-baik saja, lagi banyak uang ya, kedudukan lagi oke, pekerjaan lagi bagus, teman-teman lagi baik sama aku, kita cenderung merasa tidak sadar ataupun dengan sadar kita tidak butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi dan justru gitu ya, saat kita dalam keadaan yang terpuruk, saat kita dalam keadaan yang kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya siapa-siapa, kita nggak ada teman cerita gitu ya. Justru mostly orang lebih memilih ya we don't have another choice gitu ya. Kita nggak punya pilihan lain, kita harus lari ke Tuhan. Jadi saya pernah dengar gitu ya, salah satu hamba Tuhan bilang, jangan sampai apa yang kamu doakan terus habis itu kejadian gitu ya. Jawaban doamu itu misalkan nih kita doa minta pekerjaan, kita doa minta jodoh gitu ya. Terus dikasih ambek Tuhan nih, dikasih ambek Tuhan gitu ya. Jangan sampai jawaban doa yang selama ini kita tunggu bertahun-tahun itu malah menjauhkan kita dari Tuhan itu sendiri. Miris ya, kayak kita minta ambek Tuhan, Tuhan gini, terus ketika dijawab, oke, bye-bye, see you later gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah itu hal yang sama-sama kita belajar juga teman-teman ya tentang hal ini. Jadi sebenarnya di tafsiran Hosea ini itu ada banyak versi teman-teman ya. Kalau teman-teman baca komentari itu ada banyak versi. Ada kelompok yang percaya bahwa gak mungkin lah seorang nabi disuruh menikahi perempuan sundal, ya kan? Itu berlawanan dengan Alkitab, bener kan? Kan kita semua istilahnya masa kita cowok baik-baik gitu ya. Hosea ini orang baik-baik, terus dia disuruh Tuhan menikah mbak, ya sorry ya, wanita yang bukan bekerja dengan baik gitu ya, dan dia sadar maksudnya dia bekerja itu gitu ya. Terus ada juga kelompok yang mengatakan oh enggak, itu bukan kejadian asli, itu cuma simbol aja. Tuhan cuma kasih perumpamaan ini loh. Oh dulu itu ada Hosea, kayak cuma kayak perumpamaan di perjanjian baru. Ada yang bilang seperti itu juga. Nah ada juga pandangan yang berkata bahwa ini itu kejadian asli dan nyata di zaman itu, dan juga kejadian ini tuh sebenarnya dikerjakan dan dibentuk oleh Tuhan saat itu supaya kita itu tahu bahwa gambaran Nabi Hosea dan si Gomer, si perempuan sundal itu adalah gambar bagaimana Tuhan itu mencintai bangsa Israel. Ya, jadi dari sini itu kita melihat bahwa Hosea ini representatif atau gambaran dari Tuhan, dan Gomer ini representatif atau gambaran dari bangsa Israel saat itu. Gitu ya. Jadi kita melihat dari kacamata itu teman-teman ya. Nah kalau di pasal 1 dikatakan tadi ya saya bilang kalau Hosea ini pria baik-baik disuruh menikahi perempuan sundal. Tapi apa yang dia lakukan teman-teman, dia nurut apa enggak sama Tuhan? Kalau teman-teman baca dia di ayat 3, dia maka pergilah ia dan mengawini Gomer. Dia pergi dan dia mengambil keputusan, oke Tuhan aku ikut apa yang Tuhan mau gitu ya. Jadi dia pergi
ke Gomer gitu ya, untuk dia menikahi si perempuan ini. Hal yang sangat hebat teman-teman ya, karena dia mau menuruti perintah Tuhan saat itu gitu ya, dan dia bersedia nih dengan lapang dada untuk dia boleh, oh ya udah, gak apa-apa Tuhan, aku ikut apa yang Tuhan suruh gitu ya. Dan lalu ada 3 anak ya, kalau tadi kita baca di ayat berapa ini, sorry. Di ayat 3 sampai ayat 9 tadi bicara tentang 3 anak. Ada Yisrael, terus ada Lo-ruhama sama Lo-ami ya. Yisrael, Lo-ruhama sama Lo-ami. Jadi kalau Yisrael ini arti sebenarnya kalau orang tua gitu ya kasih nama ke anak itu artinya baik atau buruk biasanya teman-teman? Baik ya. Setiap kita pasti punya nama dan arti sebuah nama yang baik. Saya percaya itu orang tua kita pasti kasih nama Siska, kasih nama Jotam, itu pasti ada artinya dan itu pasti baik gitu ya. Tapi yang sangat unik di sini, kalau kita perhatikan 3 arti nama dari si anak-anaknya Hosea, ini menimbulkan banyak pertanyaan teman-teman ya. Kalau yang pertama itu artinya ini ayat 4 ya, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah gitu ya. Jadi kalau saya baca itu ada sambungannya dengan suatu kejadian di 2 Raja-Raja 10 tentang jadi keluarga Yehu ini membunuh 70 anaknya Ahab gitu ya. Jadi intinya jadi kejadian saat itu si Yehu ini membunuh 70 orang anak Ahab ya, sebenarnya itu juga salah satu kejadian yang yang waktu itu juga tertulis di Alkitab gitu ya. Nah, terus anak yang kedua itu artinya sangat menurutku kayak kenapa ya ngasih anak nama, arti namanya kayak gini. Lo-ruhama itu artinya tidak ada belas kasihan teman-teman. Dan Lo-ami itu artinya bukan umatku. Nah, ada beberapa istilahnya tafsiran di Alkitab di Hosea ini yang mengatakan bahwa sebenarnya Lo-ruhama sama Lo-ami ini bukan anaknya Hosea. Jadi ketika mereka memutuskan untuk menikah, si Hosea menikah sama Gomer ini, jadi si Gomer ini istilahnya masih nakal gitu ya, masih mencari di luar gitu ya. Dan akhirnya dia menghasilkan Ruhama sama Lo-ami tadi teman-teman. Jadi kalau kita pikir-pikir ya, jadi Hosea ini ya wis luar biasa ya, dia mau untuk menikahi si Gomer, kemudian dia mendapati bahwa 2 anak dari yang ada di tulisan ini ya di Hosea 1 itu bukan anaknya Hosea teman-teman. Nah di pasal 2 kita baca teman-teman ya di ayat yang ayat 4 sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal dan dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Ayat 5 sama-sama kita baca. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Gitu ya. Jadi ini berbicara tentang Gomer, saat itu dia memutuskan untuk pergi dari rumah dan dia pergi ke pria lain lagi teman-teman ya. Dia pergi ke pria lain, dia memutuskan untuk tinggal sama pria itu hanya karena dia tempat, karena yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Karena kekayaan, dia pergi meninggalkan suaminya. Jadi saya belajar satu hal gitu ya teman-teman ya tentang ini. Kan ini tadi kan Hosea menggambarkan tentang Tuhan, Gomer menggambarkan tentang bangsa Israel. Jadi suatu ketika gitu ya, kita ini pergi dari Tuhan. Karena alasan apa? Karena alasan tadi di Alkitab dikatakan kekayaan
gitu ya. Enggak banyak dari orang-orang ya saya di luar sana ya yang pergi meninggalkan Tuhan karena merasa doanya tidak dijawab mungkin, terus kebutuhan hidupnya tidak tercukupi gitu ya. Jadi lebih memilih untuk hidup dengan orang lain, dengan istilahnya sesuatu yang bisa diandalkan, sesuatu yang dia pikir bisa kasih dia sesuatu gitu ya. Dan luar biasanya di ayat 5 gitu ya, si Hosea ini bilang, sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Jadi si Hosea itu ngomong, wes Mbak Sio, kamu mau pergi ambil orang lain, aku tuh berusaha untuk nahan kamu tetap di sini. Entah aku pasang pagar duri, entah aku ya apa caranya itu kamu tetap di sini. Gitu ya, istilahnya kayak Tuhan tuh ngomong, kamu mau pergi sejauh apapun aku tuh tetap cari kamu, tetap tunggu kamu, aku tetap berusaha untuk kamu supaya kamu gak pergi, kamu tidak lari, kayak gitu. Jadi Tuhan berusaha seperti itu dan Tuhan mau bilang bahwa tidak masalah gitu ya, kamu seorang yang sangat berdosa ya. Zaman itu perempuan Sunda seperti Gomer itu sangat tidak ada harganya teman-teman. Ya, mereka dipandang bukan sebelah mata ya, dipandang tutup mata paling ya. Wis gak ada harganya gitu ya. Mungkin hari-hari kita merasa Tuhan aku wis banyak melakukan kesalahan yang mungkin harusnya aku tidak melakukan gitu ya. Atau mungkin aku direndahkan orang sebegitunya, aku dikasihi orang-orang yang sangat aku kasihi gitu ya. Aku disakiti orang-orang yang sangat aku kasihi gitu ya. Tapi Tuhan bilang, kamu tuh sebenarnya gak bisa lari dari aku. Aku tuh pasang proteksi yang luar biasa sebenarnya buat kamu. Kayak gitu ya, sungguh luar biasa ya kalau kasih Hosea buat Gomer saat itu dan juga itu merepresentasikan kasih Tuhan buat kita semua. Amin. Amin. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Oke. Jadi saya ingatnya gini ya, mau sebobrok apapun kita, mau sehancur apapun kita gitu ya, mau orang lain nginjek-nginjek kita modelan kayak gimana, mau orang-orang yang kita selama ini anggap bisa menolong kita, bisa mengasihi kita dengan penuh ternyata adalah orang-orang yang yang menyakiti kita. Itu apa ya? Tuhan itu tetap menerima kita apa adanya gitu ya. Seringkali kita merasa banyak intimidasi ya ketika datang sama Tuhan. Seringkali kita merasa banyak, Tuhan kalau misalkan aku doa itu aku merasa nggak layak gitu ya. Saat aku ada di mimbar aku merasa nggak layak gitu ya. Aku merasa banyak kesalahan yang aku lakukan gitu ya. Justru karena kita merasa kita tidak layak sama Tuhan, makanya kita bertobat dan kita memberi hidup kita sebagai satu persembahan di hadapan Tuhan. Jadi bukan berarti karena kita nggak layak, kita sudah melakukan banyak kesalahan, terus kita malah lari dari Tuhan gitu ya. Dan bahkan Tuhan bilang, mau seberapapun kamu lari loh, aku ada di sana gitu ya. Mau kamu sembunyi dimanapun, kamu tuh nggak pernah bisa bersembunyi dari kasihku yang luar biasa. Gitu ya. Terus kita baca juga di ayat di ayat ke-6 teman-teman ya, sama-sama kita baca Hosea 2 ayat yang ke-6. Oke, sama-sama kita baca ya, 1, 2, 3. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Gitu ya, mungkin ada satu momen nanti kita merasa, oh ya wis lah aku balik sama Tuhan gitu ya. Kayak kita wis capek nih ya, kita hidup ya saya dengan penuh keduniawian gitu ya. Terus kita ngerasa, aku harusnya tuh lebih berbahagia kok kalau aku dekat sama Tuhan. Aku punya damai sejahtera yang luar biasa saat aku deket sama Tuhan gitu. Dikatakan aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama. Jadi si Gomer ini bilang ya wis lah aku balik aja ke Hosea. Aku juga merasa lebih bahagia kok. Gitu ya. Jadi
Dan di ayat 18 gitu ya. Hosea 2 ayat 18 boleh ditampilkan. Oke, jadi setelah kejadian itu gitu ya, Hosea mau mengawini Gomer, terus Gomer pergi dari rumah, dia istilahnya kembali ke kehidupannya yang lama gitu ya. Tapi menariknya di Hosea 2 ayat 18 ini dikatakan Hosea tetap bilang gini ya, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan ya sampai ayat 19 tadi. Jadi istilahnya mau si Gomer ini seberdosa apapun ya, sebersalah apapun Tuhan tuh tetap menerima gitu ya. Jadi kan makanya kita disebut kita itu mempelai wanitanya Kristus gitu ya. Jadi kita tetap dicintai Tuhan, Tuhan tetap mau menerima kita ya. Meskipun nanti kalau teman-teman baca di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-8 sampai sampai yang ke-12 itu kalau teman-teman baca loh Kak, berarti Tuhan itu penuh dengan kasih ya. Berarti Tuhan itu tidak kasih konsekuensi, Tuhan tidak menghukum. Enggak ya teman-teman ya. Jadi kalau di ayat 8 sampai ayat 12 itu disampaikan bahwa Tuhan itu juga kasih konsekuensi kok buat Gomer. Ya, Tuhan juga kasih konsekuensi karena dia sudah meninggalkan Hosea, intinya seperti itu ya. Nah, terus singkat cerita sampailah kita di pasal yang ketiga ya. Kita cepat aja, di pasal yang ketiga ini menurut saya pasal yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita baca judulnya itu diterima kembali tetapi dianggap sepi. Kita baca Hosea 3 ayat yang pertama. Hosea 3 ayat yang pertama. Oke, sama-sama baca ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Oke, jadi di pasal 3 itu ini satu kejadian yang luar biasa ya teman-teman ya. Jadi sejarahnya saat itu si Gomer ini kan sudah pergi dari rumah. Nah terus kejadiannya itu dia itu lagi di pasar budak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bayangin di zaman itu ada satu pasar untuk melelang ya. Kalau sekarang kan lelangnya lelang baju, lelang tas gitu ya. Nah zaman itu yang dilelang itu orang teman-teman ya. Orang, jadi si Gomer ini dia dipertontonkan di depan banyak orang, dia tidak berbusana sama sekali teman-teman. Terus dia dilelang kayak, aku 200.000, 300.000 kayak gitu. Oh bayangin ya, seberapa hancurnya Gomer ya mungkin ya. Kayak kita aja orangnya misalnya kayak, halah itu wae gitu, wes kayak tersinggung, wes kayak merasa gitu ya. Tapi Gomer tuh juga mengalami konsekuensi itu ya, dia diizinkan Tuhan untuk ada di pasar budak itu teman-teman. Terus dia tidak berbusana gitu, terus dia jadi bahan tertawaan banyak orang. Dan orang itu kayak Gomer ya. Terus ditawar-tawar gitu ya, bayangin ya bukan barang tapi ditawar-tawar zaman itu gitu ya. Dan luar biasanya setelah Hosea mengalami, istri ini jan bumencekno bener kan ya. Bumencekno terus tapi Tuhan tetap ngomong, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi dan cintailah perempuan itu. Sudah disakiti begitu rupa, dia disuruh pergi, disuruh jemput Gomer. Ya. Terus kalau teman-teman, Kak kue kismis itu apa ya? Jadi kalau saya cari artinya, sebentar ya teman-teman ya. Jadi itu satu buah istilahnya kayak hidangan atau persembahan yang zaman itu diperuntukkan untuk Baal, untuk ilah-ilah lain gitu ya. Jadi istilahnya kayak meskipun orang Israel itu sudah berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Jadi dia suka untuk mempersembahkan sesuatu kepada suatu pribadi yang bukan Tuhan. Jadi intinya kayak gitu, biar gak bingung ya. Kue kismis, makanya dia suka makan gitu, bukan. Jadi dia suka mempersembahkan sesuatu yang itu bukan buat Tuhan ya. Kayak gitu. Jadi
kalau nggak salah ke Dewi Kesuburan ya. Jadi ketika dia mempersembahkan itu, dia mempercayai bahwa oh nanti aku itu akan diberkati oleh Dewi Kesuburan. Itu artinya kue kismis ya, teman-teman bertanya-tanya. Jadi seperti itu ya. Dan luar biasanya Hosea mau pergi ke pasar budak itu ketika Gomer lagi ditawar ya 200.000 lah gitu ya. Terus si Hosea itu bilang gini, aku membeli dia dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Ya, di ayat 2 ya, Hosea 3 ayat 2. Nah itu kalau saya baca sejarahnya gitu ya, jadi bayaran segitu tuh udah bayaran paling maksimal untuk seseorang yang dijual di pasar budak. Jadi istilahnya Mbak Sio Gomer itu istilahnya kalau harga segitu tuh harusnya buat barang bagus, enggak? Bukan buat barang second, paham? Kayak gitu kan, jadi harusnya seperti itu. Tapi si Hosea ini tetap mau bayar penuh dan itu di terjemahan aslinya ya, itu ada dikatakan bahwa hanya itu yang Hosea punya. Enggak. Jadi Hosea itu cuma punya harta itu dan dia kasih itu untuk beli istrinya lagi. Padahal istrinya orang baik bukan? Bukan. Istrinya orang benar bukan? Bukan. Tapi Hosea merelakan semua miliknya untuk membayar istrinya yang sudah menyakiti dia dengan luar biasa. Jadi dikatakan juga ya, ayat 3, aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dan dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Ayat 4, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala dan tiada efod dan terafim. Ayat 5, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Jadi endingnya itu ya udah gitu ya. Jadi si Hosea ini sudah pakai semua miliknya, dia mengampuni istrinya, dia membeli kembali istrinya untuk balik ke rumah. Gitu ya. Luar biasa kasih seorang Hosea ini buat Gomer. Gitu ya. Dia mau bayar harga yang begitu mahal teman-teman ya. Orang kalau disakiti sekali sakit gak? Sakit. Kalau disakiti berulang kali itu mengampuninya itu lebih susah. Memaafkannya itu lebih butuh banyak kerendahan hati. Gitu. Nah jadi ini kayak apa ya, gambaran Yesus itu membeli kita dengan harga yang sangat-sangat mahal. Ya, meskipun kita itu wis gak enak harganya sama sekali. Ya, kita sudah melakukan banyak kesalahan, kita sudah merasa kehidupan kita sudah hancur, kehidupan kita sudah tidak ada artinya, kita sudah tidak ada harapan sama sekali. Tapi Tuhan itu mau membeli kita dengan harga yang sangat-sangat mahal. Jadi pertanyaannya saat ini teman-teman buat kita semua, apakah kita itu sudah menyadari sih kalau Tuhan tuh benar-benar sayang sama kita tuh sayang itu gitu. Sampai dia itu berani bayar mahal ya. Berarti kalau jadi Hosea zaman itu ya, kamu tuh ngapain sih punya istri kayak gitu masih mau mbok tebus. Ngapain gitu kan. Kalau kita mungkin, kalau kita jadi netizen zaman itu mungkin kayak gitu ya. Ngapain kamu nebus istrimu kayak gitu. Kecuali istrimu luar biasa baik terus diculik orang oke lah. Ini loh wis melakukan kesalahan begitu rupa gitu ya. Tapi saya tetap oke, aku akan menebus dia, aku akan membeli dia dan harganya sangat mahal. Itu yang dia punya. Sama seperti Yesus ya. Dia punya nyawanya, dia bayar kita gitu ya dengan harga lunas. Dan itu semua yang dia miliki. Gitu ya. Seringkali kita itu merasa kita tuh tidak layak untuk dikasihi. Kita itu wis aku ini kayak gini, wis tidak ada artinya gitu ya. Padahal Tuhan tuh sayang banget sama kita teman-teman. Jadi mau background kita itu keluarga kita seburuk apapun,
mau kesalahan yang sudah kita buat itu sejahat apapun gitu ya teman-teman ya. Tuhan tuh tetap mengasihi saya dan teman-teman. Dan tidak ada alasan lain gitu ya kenapa Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib itu selain kasihnya buat saya dan teman-teman. Jadi penting banget ya buat kita sadar akan hal ini. Kenapa? Karena dengan hal ini kita jadi mengerti satu, seberapa berharga kita. Dan yang kedua, bagaimana kita memperlakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Gitu ya. Kan gak mungkin nih kan, berarti kita wis tahu nih, misalkan kita punya utang ke orang ya. Kita punya utang ke orang, terus habis itu kita wis kesusahan bayar lah ibaratnya, susah bayar. Terus si orang ini bilang, wis gak usah dibayar. Utangmu tak anggap lunas gitu ya. Bahkan si orang ini kasih banyak buat kita gitu ya, entah kasih hadiah, entah kasih sangu gitu ya, entah kasih uang buat kita semua ya. Jadi dan tidak mungkin kita yang sudah diperlakukan seperti itu kita tidak membalas. Ya, pasti kita ada kecenderungan ya, mau sejahat-jahatnya kita loh teman-teman ya. Pasti kita kalau diperlakukan seperti itu kita pasti ingin membalas. Tapi seberapa banyak dari kita yang kita sadar kalau kita tuh sudah dikasihi loh sama Tuhan. Kita tuh sudah dicintai sama Tuhan begitu rupa loh. Mau backgroundku seburuk apapun, mau sehitam apapun backgroundku di belakang. Mau istilahnya seburuk apapun masa depan di angan-anganku, Tuhan tuh tetap sayang sama kita semua. Tuhan tuh tetap cinta sama kita semua gitu ya. Seringkali kita, masalah cinta Tuhan, masalah mengasihi Tuhan, hal yang sepele teman-teman. Tapi harusnya kita sadar bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu itu bisa gak sih buat kita tuh oke, aku tuh dikasih begitu rupa sama Tuhan gitu ya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa aku ini tidak dikasihi, tidak dicintai gitu ya. Aku itu tidak wis gini-gini aja lah aku lah gitu. Tapi kita tuh harus sadar satu hal bahwa Yesus itu sayang sama kita. Jadi seharusnya gimana sih kita kalau orang yang sudah menerima kasih itu kita seyogyanya itu seperti apa sih teman-teman ya. Kita ya wis asal-asalan ikut Tuhan gitu ya. Asal-asalan melayani, asal-asalan bersosialisasi dengan banyak orang gitu ya. Berarti kalau kita dikasih kesempatan sama Tuhan, kalau teman-teman tahu ya ada satu pemahaman. Jadi ada namanya predestinasi gitu ya. Predestinasi itu satu pemahaman bahwa kita itu adalah orang-orang yang sudah ditetapkan untuk selamat. Kayak gitu ya. Jadi kita orang-orang yang dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk selamat. Nah, karena kita sudah dipilih seperti itu, apa yang kita lakukan gitu ya. Apa yang kita berikan sama Tuhan. Tuhan sudah kasih, apa yang kita bisa berikan sama Tuhan. Mungkin kita gak punya harta yang melimpah, kita gak punya istilahnya kayak pengetahuan yang luar biasa ya, S3 lah gitu-gitu. Atau mungkin kita tidak punya sesuatu yang menurut kita itu worth it untuk dikasih gitu ya. Tapi hidup kita semuanya dari hari ke hari itu kita bisa gunakan sebaik mungkin kok untuk kemuliaan Tuhan. Kita ketemu sama orang ya, di kerjaan, di kantor, di sekolah gitu ya. Apa yang kita lakukan? Kehidupan kita jadi batu sandungan kah? Atau kita jadi berkat? Gitu ya. Jadi terus kita juga bisa koreksi keberadaanku sekarang, kerohanianku sekarang dibanding kerohanianku dulu itu jauh lebih baik mana, jauh lebih berkembang mana gitu ya. Kalau kita tetap di tempat berarti ada sesuatu yang salah sama kita. Jadi sama-sama kita belajar tentang ini teman-teman, bahwa kasih Tuhan itu kasih yang tidak masuk akal ya. Kasih Tuhan itu kasih yang tidak masuk akal, dia mengasihi kita tanpa henti dan kasih Tuhan itu tidak ternilai ya, sangat luar biasa. Jadi teman-teman sama kita semua kita belajar untuk kita menghargai kasih yang sudah Tuhan kasih. Lewat apa? Memberi hidup kita sendiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Tanya ke diri kita sendiri teman-teman. Apa sih yang aku punya yang aku bisa persembahkan buat Tuhan? Kayak gitu. Amin teman-teman. Saya undang tim musik
dan WL Singer untuk boleh maju ke depan. Sama-sama kita pujikan satu pujian. Saya undang teman-teman boleh bangkit berdiri sama-sama. Sama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini ya teman-teman ya. Satu pujian. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Kau telah membuat
setiap kami Tuhan. Engkau telah mati di atas kayu salib menebus kami dengan harga yang sangat mahal. Betapa berharga kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tanpa syarat, buat cinta-Mu yang tanpa batas buat kami. Tuhan, ampuni kami yang kami sedang jauh dari Tuhan, kami sedang melarikan diri dari Tuhan. Tuhan, kami percaya kasih-Mu yang terus memenuhi kami, damai sejahtera-Mu yang terus melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat siang hari ini, hanya kami sama-sama diingatkan untuk kami boleh sama-sama terus memahami betapa besar kasih Tuhan buat siap kami. Tuhan sangat mengasihi kami apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami juga boleh mengasihi Tuhan apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah kami siang hari ini. Kiranya apa yang kami sudah lakukan pada siang hari ini semuanya bukan menjadi sia-sia Tuhan, tapi boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami semua boleh bawa berkat yang baru, kami semua boleh bawa pemahaman yang baru, sukacita dan sejahtera yang melimpah atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan berkati setiap kami yang sudah hadir pada siang hari ini. Kami yang bersekolah, kami yang bekerja, kami yang buka usaha, kami yang di rumah, kami yang mencari pekerjaan. Tuhan, Tuhan yang memberkati kami. Kami percaya Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan, kami semua boleh menjadi suratan yang terbuka, menjadi berkat buat banyak orang lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih teman-teman kami yang sudah lama gak hadir Tuhan, dimanapun mereka berada pada hari-hari ini Tuhan yang terus melawat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya masa depan kami di tangan Tuhan. Kami percaya kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah kami adalah Allah yang berkuasa, yang kuasanya tidak ada batasannya. Kami tahu kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kasih-Mu yang melingkupi kehidupan kami. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang buat berhasil. Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati pekerjaan kami, sekolah kami, pelayanan kami, hubungan kami dengan banyak orang. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam apapun yang kami doakan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami. Waktu-Mu, cara-Mu yang terbaik buat siap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, kita akan dengar pengumuman.